Sword of Coming, episode 327. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Hati manusia tidak seperti jalanan. Hati manusia tidak bisa dibersihkan begitu saja setelah hujan deras. Di mata kaisar, para pejabat, pedagang, dan rakyat jelata di ibu kota, gelombang kejut dari pertarungan antara para kultivator masih terasa tanpa henti. Ketika Chen Ping'an membantu Zhong Qiyu mengajari Yan Xijing dan gadis muda itu teknik tinju, teman-teman muda mereka yang berkeliaran dan ikut bersenang-senang adalah salah satu gelombang kejut tersebut. Setelah Jenderal Tualu meninggalkan tembok kota dan membual tentang persahabatannya dengan Chen Ping'an kepada cucu laki-laki dan perempuannya, itu juga merupakan salah satu dampak yang ditimbulkan. Banyaknya keluarga yang pindah dari Gang Cendekiawan Juara juga merupakan dampak yang ditimbulkan. Ding Ying telah tewas, sementara Yu Zhenyi telah menaiki pedang terbangnya dan terbang pergi. Dengan demikian, kekacauan itu diserahkan kepada Zhong Qiyu untuk dibereskan. Setelah menemani Cao Qinglang ke sekolah swasta, Chen Ping'an kembali melalui jalan yang sama seperti saat datang, memegang payung kertas minyak di tangannya sambil berjalan di sepanjang jalan yang sunyi dan sepi. Menyusul keputusan Istana Kekaisaran untuk secara bertahap melonggarkan pemberlakuan hukum darurat militer di distrik ini, beberapa orang sudah mulai kembali ke jalanan. Namun, jalanan masih sebagian besar sepi, dan orang-orang yang berjalan melewatinya sebagian besar adalah anggota dunia kultivasi yang berani yang datang ke sini untuk mengagumi medan perang. Mereka akan mendesah kagum ketika melihat parit yang sangat dalam di tanah yang disebabkan oleh tebasan pedang Lu Fang. Gunung Bul dan daerah sekitarnya masih ditutup, dengan dekrit Istana Kekaisaran yang menyatakan bahwa siapapun yang berani masuk tanpa izin akan dieksekusi tanpa ampun. Banyak pejabat dari Kementerian Astronomi muncul di daerah ini, dan pondok jerami sederhana yang dibangun Yu Zhenyi di dekatnya juga dihancurkan. Ketika para pengembara gagah berani dari dunia kultivasi melihat Chen Ping'an, mereka memperlakukannya begitu saja sebagai sesama anggota dunia kultivasi yang datang ke sini untuk mengagumi kekuatan mendalam para Grandmaster tersebut. Chen Ping'an ragu sejenak sebelum berjalan ke sekolah bela diri itu dan meminta izin masuk. Penjaga pintu melihat bahwa dia tidak tampak seperti seseorang yang datang untuk menantang sekolah atau merobek papan nama mereka, dan memperhatikan bahwa anak muda itu memiliki aura yang sangat kuat. Karena itu, dia tidak berani menunda, dan segera masuk ke dalam untuk memberitahu pemilik tentang pengunjung ini. Sang guru tua yang mengajarkan teknik tinju secara pribadi keluar untuk menyambut Chen Ping'an. Setelah mendengar bahwa anak muda itu datang ke sini setelah mendengar reputasi sekolah bela diri tersebut, sang guru tua merasa sangat puas. Para murid yang berdiri di belakangnya juga merasakan rasa hormat yang sama. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh kemampuan Chen Ping'an untuk menjelaskan secara akurat rutinitas dan metode teknik tinju aliran bela diri tersebut. Akibatnya, ia mampu meninggalkan kesan yang baik pada guru tua itu hanya dengan mengucapkan beberapa kata. Jelas terlihat bahwa Chen Ping'an memang pernah mendengar tentang reputasi baik aliran bela diri tersebut sebelumnya. Pendapatan sebenarnya dari sekolah bela diri di ibu kota ini berasal dari beberapa keturunan klan kaya yang bermimpi memasuki dunia bela diri. Berkat dukungan finansial dari murid-murid kaya inilah sekolah bela diri tersebut memiliki cukup uang untuk terus beroperasi. Murid-murid berbakat adalah fondasi sekolah bela diri ini, sementara murid-murid kaya yang datang ke sini untuk bermain adalah wajah dari sekolah bela diri ini. Masing-masing sama pentingnya dengan yang lain. Sang guru tua mengundang Chen Ping'an ke aula utama dan memerintahkan seorang murid untuk membawakan teh. Kemudian keduanya mulai mengobrol. Ketika mereka sampai pada topik meneliti naga, sesuatu yang berkaitan dengan prinsip-prinsip dasar seni bela diri, guru tua itu tidak membahasnya terlalu dalam. Namun, tentu saja dia juga tidak akan bersikap tidak sopan, jadi dia dengan santai memilih beberapa konsep tingkat permukaan untuk dibicarakan. Pada saat yang sama, ia juga menghela napas penuh emosi dan menyesali bahwa sungguh sulit untuk menemukan murid yang berbakat. Jika beruntung, ia bisa menemukan satu murid yang baik setiap 4 hingga 5 tahun. Namun, jika tidak beruntung, ia mungkin tidak akan menemukan satu pun murid yang baik dalam 10 tahun.
Sang guru tua juga menjelaskan bahwa berlatih teknik tinju bukan hanya untuk meningkatkan kesehatan. Lebih tepatnya, itu seperti memberikan pisau tajam kepada murid-muridnya. Oleh karena itu, kebajikan bela diri adalah kualitas yang paling penting. Sebaliknya, jika murid-muridnya memiliki karakter yang buruk, maka semakin kuat mereka, semakin besar pula kerusakan yang akan mereka timbulkan. Mereka akan senang menindas yang lemah dan menimbulkan masalah, dan mereka bahkan mungkin membunuh korban mereka hanya dengan 2 atau 3 pukulan. Pada akhirnya, mereka juga akan melibatkan sesama murid dan sekolah bela diri tersebut. Chen Ping'an mengajukan beberapa pertanyaan tentang seni bela diri eksternal. Guru tua itu awalnya menghindar, tidak mau mengungkapkan terlalu banyak. Ekspresi wajahnya tampak gelisah. Chen Ping'an segera memasang ekspresi sadar, mengatakan bahwa dia telah melupakan beberapa hal penting sebelum mengambil 20 tael perak dan meletakkannya di atas meja teh di depan mereka. Chen Ping'an menjelaskan bahwa ia berencana datang ke sini untuk mempelajari teknik tinju untuk beberapa waktu ke depan, meskipun ia tidak dapat menjamin akan datang setiap hari. Mata sang guru tua berbinar, dan barulah ia mulai berbicara tanpa ragu dan mengungkapkan semua yang ia ketahui. Ia menjelaskan kepada Chen Ping'an prinsip-prinsip paling umum dan mendasar mengenai teknik tinju. Chen Ping'an menghafal semuanya, dan dia berusaha menemukan kesamaan antara prinsip-prinsip ini dan prinsip-prinsip dari kitab panduan mengguncang gunung. Setelah mendengarkan penjelasan guru tua tentang prinsip-prinsip teknik tinju dasar dan umum ini, Chen Ping'an akhirnya memutuskan untuk mengumpulkan beberapa kitab suci seni bela diri dari dunia ini. Dia akan mengumpulkan berbagai macam kitab suci, dari tingkat rendah hingga tingkat tinggi, tetapi dia tidak akan mengumpulkan terlalu banyak dari masing-masing jenis. Di masa depan, dia bisa dengan santai membaca kitab-kitab suci ini saat beristirahat dari latihan teknik tinju. Mungkin dia bahkan akan mendapatkan kejutan yang menyenangkan. Ini persis seperti bagaimana dia menggabungkan jurus tinju puncak gunung Zongqiu ke dalam meditasi berjalan 6 langkah dari pemandu pengguncang gunung sebelumnya. Tindakan ini memungkinkan Chen Ping'an untuk menembus batasan tingkat keempat dan melesat ke tingkat kelima dalam sekali jalan. Terlebih lagi, prosesnya berjalan semulus dan senatural mungkin. Mengingat kembali aura Ding Ying saat ia memasuki aula besar kuil Sungai Putih, dan mempertimbangkan aura Zongqiu saat pertama kali mendekati Chen Ping'an merasa bahwa apa yang disebut tindakan menyatu dengan langit yang dipraktikkan di dunia ini penuh dengan misteri dan rahasia. Mungkin ia akan memperoleh beberapa manfaat dari pengetahuan ini ketika ia kembali ke dunia agung. Terlebih lagi, sangat mungkin bahwa peluang kunci yang berkaitan dengan kemajuannya dari tingkat kelima ke tingkat keenam ada hubungannya dengan konsep ini. Chen Ping'an berspekulasi bahwa ia akan mengalami kemunduran dalam kultivasi setelah meninggalkan tanah berkah bunga teratai. Ini akan mirip dengan apa yang dialami Van Wanner di luar aula utama kuil Sungai Putih kala itu, seolah-olah ada batu-batu besar yang menekan pundaknya saat ia berjalan susah payah melewati lumpur tebal. Rasanya juga akan mirip dengan saat-saat di masa lalu ketika Pak Tua yang menempelkan 4 jimat ki sejati ke tangan dan kakinya. Sejak mulai berlatih teknik tinju, ini adalah pertama kalinya tinjunya menjadi hidup. Dia akhirnya mencoba mempertimbangkan keuntungan dan kerugian dari tekniknya. Contoh yang baik dari hal ini adalah memahami kuda-kuda tinju puncak gunung Zongqiu saat bertarung melawan guru kekaisaran. Pada awalnya, Chen Ping'an berlatih jurus guncang gunung demi kelangsungan hidupnya. Dia berlatih teknik tinju itu dengan sungguh-sungguh, dan mengikuti panduan guncang gunung dengan saksama tanpa berani menyimpang sedikit pun. Dia berlatih meditasi berjalan 6 langkah dan meditasi berdiri tungku pedang berulang kali, hampir sampai pada tahap di mana keduanya menjadi bagian dari dirinya dan menyatu dengan jiwanya. Bahkan ketika kakek Cui Chan mengajarinya teknik tinju di bangunan bambu setelahnya, Chen Ping'an tetap melakukan persis seperti yang dikatakan lelaki tua itu. Bukan berarti berpegang teguh pada teknik tinju adalah hal yang buruk. Jika kakek Cui Chan melihatnya, dia akan menyebutnya setengah mati dan nyaris tidak hidup. Dan ini adalah kondisi yang sangat sulit dicapai, namun itu masih belum cukup. Jika dia ingin maju lebih jauh, sekadar mampu menahan rasa sakit dan kesulitan saja tidak cukup. Dia perlu menemukan kesempatan yang tepat untuk mencapai pencerahan. Orang luar tidak dapat mengungkapkan jawabannya, dan bahkan jika mereka melakukannya, itu tidak akan bermanfaat baginya.
Yang tidak disadari Chen Ping'an adalah kenyataan bahwa ia baru mencapai pencerahan tersebut setelah melayangkan lebih dari 1 juta pukulan. Sementara itu, ia telah mempelajari teknik pedang dengan lincah sejak usia sangat muda. Ada serangan pedang Tuan Qi di luar kuil Reyot yang telah menghancurkan teknik Liu Qicheng, serangan pedang roh pedang dalam gulungan gambar bijak terpelajar, dan serangan pedangnya ke arah Gunung Jumbai di benua ilahi bumi tengah. Semua ini telah menjadi teknik pedang Chen Ping'an. Liang pernah mengatakan bahwa Chen Ping'an pasti akan lebih sukses menggunakan pedang daripada tinju. Inilah alasannya. Semakin tinggi dan mendalam teknik tinju dan teknik pedang dari guru seseorang, semakin sulit bagi orang tersebut untuk mengubah teknik-teknik mati ini menjadi teknik-teknik hidup. Seberapa sulitkah tugas ini? Zheng Dafeng adalah contoh yang baik tentang betapa menantangnya hal ini. Bakatnya cukup, dan tingkat kultivasinya juga cukup tinggi. Dia sudah menjadi seniman bela diri tingkat 8 yang hebat, namun baru ketika dia hampir mati di kota Naga Tua, kata-kata Chen Ping'an, seorang pendatang, memungkinkannya untuk memahami prinsip bahwa seorang murid tidak harus lebih rendah dari gurunya. Hanya karena itulah dia berhasil menembus batasan dan maju ke tingkat 9. Berlatih teknik tinju membutuhkan pengembangan pikiran. Chen Ping'an 2 kali bertanya kepada murid langsung Zhong Qiyu yang masih muda, Yan Xijing, mengapa dia tidak berani melayangkan pukulan. Namun, mengapa Zhong Qiyu tidak merasa terlalu kecewa pada Yan Xijing? Ini bukan karena Zhong Qiyu tidak memiliki harapan tinggi pada anak muda itu, melainkan karena Chen Ping'an telah memberikan jawabannya. Zhong Qiyu telah mengajarkan murid-muridnya prinsip untuk tidak menggunakan tinju secara gegabah, dan mungkin Yan Xijing masih belum mampu mencapai hal itu. Di sisi lain, setelah berlatih teknik tinju begitu lama dan mengalami begitu banyak pertempuran, Chen Ping'an sudah mampu berbicara dan mencapai prinsip untuk tidak mundur bahkan jika dia menghadapi para pendiri 3 ajaran. Karena Yan Xijing masih belum mampu memahami esensi prinsip gurunya, tentu saja tidak perlu terlalu keras padanya. Ada banyak seluk-beluk mengenai hal ini, dan seseorang benar-benar perlu menjelajahi dunia kultivasi dan melayangkan 1 juta pukulan sendirian untuk benar-benar mencapai pencerahan. Melalui percakapan antara Yan Xijing dan adik perempuannya, Chen Ping'an telah menyadari sifatnya yang tidak biasa. Terlepas dari apakah itu murid-murid Zhong Qiyu yang sangat berbakat, yair dari kekuatan iblis, atau Zhou Xi, putra Zhou Fei, mereka semua secara mengejutkan lebih rendah dari Chen Ping'an dalam hal bakat kultivasi dan karakter. Meskipun begitu, Chen Ping'an masih belum bisa memahami dengan jelas kedudukannya yang tak tertandingi di tanah suci bunga teratai. Untungnya, setidaknya ia mampu merasakan secara samar kemampuannya untuk menyatu dengan langit. Ini bukan hanya langkah maju yang solid bagi para praktisi bela diri murni, tetapi sebuah lompatan besar. Ini adalah kesempatan yang ditakdirkan bagi alam pikiran yang sebagian besar praktisi bela diri tingkat 8 dan 9 di dunia agung tidak akan mampu alami. Chen Ping'an meninggalkan sekolah bela diri dan kembali ke halaman di gang kecil itu. Gadis kecil kurus itu duduk di bawah atap dan melamun, hujan deras telah berubah menjadi gerimis ringan. Gadis kecil kurus itu tersenyum ketika melihat Chen Ping'an. Chen Ping'an menyadari bahwa pakaiannya sedikit basah kuyup oleh hujan, tetapi dia berpura-pura tidak melihat apapun. Dia mengambil kotak berisi pipa yang patah, dan bersiap untuk mengunjungi sarjana miskin bermarga Jiang yang tinggal 4 distrik jauhnya. Jaraknya tidak terlalu dekat. Ketika Chen Ping'an akhirnya meninggalkan halaman dan berjalan keluar dari gang kecil, gadis kecil kurus itu berlari mendekat dengan diam-diam dan buru-buru mengunci pintu halaman. Kemudian dia berdiri di bawah atap dan mulai berlatih teknik tinju dengan cara yang tampak benar. Dia telah mencuri posisi ini dari Chen Ping'an, posisi di mana dia meniru Ding Ying serta posisi teknik petir pendeta Tao tua yang buta. Salah satu telapak tangannya menghadap ke langit, dan tangan lainnya terkepal di depannya saat dia perlahan berjalan maju. Ambang batas dasar untuk kedua posisi ini sangat tinggi. Yang satu adalah posisi Ding Ying, yang sebelumnya merupakan orang terkuat di dunia ini, dan yang lainnya adalah posisi yang berkaitan dengan teknik elemen petir dari para penyempurna Qi. Apalagi gadis kecil kurus itu, yang belum pernah berlatih teknik tinju sebelumnya, bahkan Chen Ping'an pun hanya mampu meniru posisi tersebut dengan susah payah, tanpa niat yang sebenarnya. Gadis kecil kurus itu merasa sedikit bosan setelah meniru teknik tinju itu untuk beberapa saat, jadi dia mulai mengambil posisi lain yang telah dia curi dari orang-orang di jalanan.
Ada salah satu posisi tinju Zongqiu, ada posisi Lu Fang ketika dia mengukir parit yang dalam di jalan, dan ada meditasi berjalan 6 langkah Chen Ping'an. Gadis kecil kurus itu terhuyung-huyung dengan canggung, dan jelas bahwa dia bahkan tidak mampu meniru bentuk paling dasar dari posisi-posisi ini. Setelah bermain-main cukup lama, gadis kecil kurus itu berteriak dan melakukan tendangan berputar yang ganas. Namun, ia malah jatuh ke tanah dengan keras. Ia merasa sedikit lapar setelah bangkit, jadi ia terlatih-tatih ke dapur untuk mencuri makanan. Gadis kecil kurus itu merasa seolah-olah dia telah menguasai sejumlah teknik bela diri yang mendalam, jadi dia berencana menggunakan Cao Qinglang sebagai boneka latihan ketika dia pulang sekolah. Tentu saja, dia akan memilih waktu ketika Chen Ping'an tidak ada. Chen Ping'an mengerutkan kening sambil mengamati wanita itu bermain-main dari atap terdekat. Setelah beberapa saat, dia pergi tanpa mengeluarkan suara. Saat mengobrol dengannya tadi malam, Chen Ping'an bertanya berapa umurnya. Ia menjawab 9, dan dengan santai mengangkat kedua tangannya serta menekuk salah satu ibu jarinya untuk menunjukkan angka tersebut. Selain itu, Chen Ping'an dengan cermat mengamati pernapasan dan langkah kakinya ketika dia mengambil air dari sumur. Sambil berjalan di sepanjang jalan dengan payung di tangannya, Chen Ping'an memutuskan bahwa dia tidak akan lagi berlatih meditasi berjalan di halaman kecil itu di masa mendatang. Jiang Quan adalah seorang sarjana miskin, dan dia telah belajar keras meskipun dalam keadaan sulit selama lebih dari 10 tahun. Dia telah menghafal banyak puisi dan buku, dan dikenal luas sebagai anak ajaib dan kemudian sebagai sarjana berbakat di negara asalnya. Namun, dia gagal dalam ujian kekaisaran. Namun dia tidak menyalahkan takdir atau orang lain meskipun dia berada dalam keadaan yang sangat menyedihkan saat ini. Ia menyewa tempat tinggal bersama beberapa teman sesama cendekiawan dari kampung halamannya, dan ia terus belajar dengan sungguh-sungguh setiap hari. Namun, ada sedikit kekhawatiran di antara alisnya, dan ia akan berjalan ke gang seolah menunggu seseorang setelah lelah belajar setiap hari. Kedua teman serumah Jiang Quan menyadari kekhawatirannya, jadi mereka membawanya ke toko buku terdekat untuk membeli beberapa buku hari ini. Meskipun begitu, ketiga cendekiawan itu sebenarnya terlalu miskin untuk membeli sesuatu yang mewah. Mereka membolak-balik beberapa eksemplar buku bijak yang relatif langka, dan mereka melirik beberapa eksemplar buku langka tentang wanita-wanita cantik di kejauhan. Ini hanya untuk memuaskan mata mereka. Di bawah tatapan kesal penjaga toko, ketiga cendekiawan miskin itu akhirnya mendengus dan berjalan keluar dari toko buku. Saat mereka keluar pintu, mereka melihat seorang anak laki-laki muda memegang payung dan membawa tas di punggungnya berdiri di luar. Bocah muda itu memandang Jiang Quan dan bertanya, "Apakah Anda Jiang Quan?" "Saya kerabat Guling dari ibu kota, dan saya ingin membicarakan sesuatu dengan Anda." Ekspresi gembira langsung terpancar di wajah Jiang Quan, dan dia berseru dengan penuh semangat, itu aku Jiang Quan." "Di mana dia?" Ibu kota negara Taman Selatan saat ini cukup berbahaya, namun Guling menghilang tanpa jejak setelah pergi meminjam uang dari kerabatnya terakhir kali. Tidak hanya itu, tetapi seseorang bahkan tewas di sebuah gang dekat tempat tinggalnya. Saat itu, para tentara administrasi dengan marah membubarkan kerumunan dan mengusir mereka. Setelah itu, mereka menutupi mayat tersebut dan membawanya pergi. Akibatnya, Jiang Quan hanya mendengar bahwa korban adalah seorang wanita dari dunia kultivasi yang meninggal secara tragis, dengan beberapa orang berspekulasi bahwa dia meninggal karena seseorang membalas dendam. Hal ini membuatnya merasa sangat cemas dan gelisah. Seiring berjalannya hari, perasaan ini semakin intens hingga ia bahkan tidak bisa menenangkan pikirannya untuk membaca dengan benar lagi. Bocah muda itu menatapnya dan berkata, "Klan Gu kami adalah klan pejabat di ibu kota, jadi meskipun klan cabang tempat Guling berasal gagal dalam hal pencapaian ilmiah, pada akhirnya mereka tetap bagian dari klan Gu kami. Saya pernah mendengar bahwa beberapa anggota klan cabang ini bahkan telah memasuki dunia kultivasi, tetapi mereka terlalu malu untuk menghubungi kami selama beberapa tahun terakhir. Guling secara sukarela mencari kami kali ini, namun hal pertama yang dia katakan adalah dia perlu meminjam uang. Para tetua di klan cukup tidak senang, dan ini bukan karena mereka peduli dengan sejumlah kecil perak. Sebaliknya, mereka merasa ini memalukan bagi klan mereka dan menghina budaya klan mereka, sehingga mereka tidak mau mengakuinya sebagai kerabat. Meskipun begitu, Guling tetap bersikeras meminjam sejumlah perak,
dan dia bahkan berjanji bahwa kau pasti akan lulus ujian kekaisaran di masa depan. Karena itu, tidak akan butuh waktu lama baginya untuk melunasi hutangnya. Tidak hanya itu, tetapi sarjana itu bahkan akan mengatur pernikahan resmi dengannya. Namun, para tetua di klan sangat menyadari betapa sulitnya lulus ujian kekaisaran. Karena itu, bagaimana mungkin mereka percaya bahwa seorang sarjana miskin akan lulus ujian kekaisaran dan mendapatkan gelar sarjana? Pada akhirnya, mereka meminta pipa ini kepada Guling dan hanya setuju untuk meminjamkan uang kepadanya setelah mendapatkannya. Pada saat yang sama, mereka juga memintanya untuk menyetujui satu syarat, yaitu, mereka hanya akan mengizinkan kalian berdua bersatu kembali setelah kamu lulus ujian kekaisaran dan menjadi jinsi. Dia sudah kembali ke klan utama sekarang, dan dia pasti tidak akan bertukar surat denganmu. Chen Pingan mengambil tas dari punggungnya dan menyerahkannya kepada Jiang Kuan. Kemudian dia mengeluarkan sekarung perak yang menggembung dan berkata, di dalamnya ada 50 tael perak dan juga 2 lembar uang kertas. Gunakan uang itu dengan bijak, dan itu akan lebih dari cukup untuk menghidupimu sampai ujian kekaisaran berikutnya. Jiang Kuan, jika kau tidak yakin bisa lulus ujian kekaisaran, aku bisa membantu menyampaikan pesan kepada Guling dan menyarankan agar kalian berdua kawin lari saja. Jika salah satu dari kalian meninggalkan nilai-nilai klan dan yang lainnya meninggalkan kitab-kitab bijak, kalian akan menjadi pasangan yang sempurna satu sama lain, dan setidaknya kalian masih bisa bertahan hidup. Menurutku, ini lebih baik daripada menderita selama 3 tahun dan tetap dipisahkan secara terang-terangan oleh para tetua dan senior kalian di masa depan. Oh, benar, para tetua di klan sangat marah karena dia begitu gigih, jadi mereka menghancurkan pipanya dan membuatnya pecah. Kamu bisa membelikannya yang baru jika ada kesempatan di masa depan. Jiang Kuan benar-benar tercengang. Sarjana miskin itu tidak meragukan bahwa anak muda di hadapannya benar-benar keturunan dari klan kaya. Bahkan, Jiang Kuan merasa sedikit malu dan rendah diri saat berdiri di depan orang ini. "Mengapa kau membantuku?" tanyanya dengan suara gugup. "Aku tidak membantumu, aku membantu Guling," jawab Chen Pingan. Jiang Kuan menerima pipa itu, tetapi menolak sekantong koin. Ada rasa ingin tahu dalam suaranya saat dia bertanya, "Bukankah Anda keturunan klan Gu? Mengapa Anda lebih menyukai Nona Gu?" "Karena Guling sangat menyukaimu, aku ingin datang ke sini untuk melihat seperti apa sebenarnya dirimu." Chen Pingan terdiam sejenak sebelum perlahan melanjutkan, "Buku-buku mengatakan, jika cinta antara kedua belah pihak dapat bertahan selamanya." Senyum pengertian muncul di wajah Jiang Kuan, dan secercah kepercayaan diri muncul di hatinya saat dia mengangguk sungguh-sungguh untuk menyemangati dirinya sendiri dan menyelesaikan kalimatnya. Mengapa mereka harus tetap bersama siang dan malam? Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Jiang Kuan kemudian menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak butuh uang itu. Membuka kios dan menulis surat, syair, dan hal-hal lain untuk orang lain selalu menjadi pilihan untuk menghidupi diriku sendiri dan menyediakan tempat tinggal. Tidak ada alasan bagiku untuk menerima uang ini dan menyebabkan Nona Gu menderita di rumah. Aku tidak ingin dia mendapat pandangan sinis dari orang lain. Namun, aku perlu merepotkanmu dengan menulis surat untuknya. Katakan padanya untuk menungguku, menunggu hari di mana aku mendapatkan gelar jinsi." Senyum lebar muncul di wajahnya saat dia bermimpi, mungkin dia bahkan bisa menjadi wanita kehormatan di masa depan. Namun, ia buru-buru menggelengkan tangannya dan berkata, "Tolong jangan sertakan ini dalam surat. Mungkin aku tidak akan bisa mewujudkannya, jadi aku akan menyimpan aspirasi ini di dalam hatiku saja. Jika suatu hari nanti aku benar-benar berhasil, maka aku akan membawanya berkunjung ke rumahmu dan memberitahunya bahwa aku sudah lama bercita-cita untuk mewujudkan hal ini." Chen Pingan juga orang yang aneh, dan dia bersikeras memberikan sekantong perak itu kepada Jiang Kuan. Dia mengakhiri dengan sebuah pernyataan aneh, mengatakan, "Kau pasti harus menerima perak ini. Ini adalah wasiat Guling. Ini juga perak terbersih di dunia." Dua cendekiawan lainnya juga mendorong Jiang Kuan untuk menerima kantung perak tersebut. Bocah laki-laki itu berbalik dan pergi. "Adikku, bagaimana aku akan menemukanmu setelah aku lulus ujian kekaisaran?" tanya Jiang Kuan dengan suara lantang. Chen Pingan berbalik dan menjawab, "Seseorang akan menemukanmu dan memberitahumu semuanya jika kau lulus ujian kekaisaran." Gerimis ringan kembali menyelimuti dunia.
Jiang Kuan meninggalkan pasar bersama dua sahabatnya. Berdiri agak jauh, utusan itu memegang payung di bawah atap sambil memperhatikan cendekiawan miskin itu perlahan menghilang di kejauhan. Pendeta Taois tua itu muncul di samping Chen Pingan dan bertanya sambil tersenyum, mengapa kau tidak langsung mengatakan yang sebenarnya kepadanya? Apakah dia tidak akan diberitahu apapun, atau diberitahu semuanya, atau guru besar Zong akan memberitahunya semuanya dalam 3 tahun terlepas dari apakah Jiang Kuan lulus ujian kekaisaran atau tidak? Kurasa pilihan ketiga lebih baik untuk dia dan Guling, jawab Chen Pingan dengan suara lembut. Pendeta Taois tua itu kemudian mengajukan pertanyaan yang ditujukan langsung ke lubuk hati Chen Pingan. Lalu pilihan mana yang akan membuat hatimu merasa paling tenang? Sebelum memasuki tanah suci bunga teratai, aku pasti akan memilih opsi pertama, jawab Chen Pingan. Setiap orang harus bertanggung jawab atas hidup dan matinya sendiri saat melakukan perjalanan di dunia kultivasi. Namun sekarang, aku kemungkinan besar akan memilih opsi kedua. Ini adalah cara paling sederhana bagiku untuk menjaga hati nurani yang bersih. Ini tidak akan meninggalkan kotoran apapun di alam pikiranku. Adapun mengapa aku memilih opsi ketiga, aku juga tidak tahu. Sebenarnya, aku tidak yakin apakah pilihanku benar atau salah. Anda bilang, Anda tidak yakin apakah itu benar atau salah. Tanya pendeta Taois tua itu sambil terkekeh. Ada apa? Tanya Chen Pingan. Pendeta Tao tua itu meletakkan tangannya di bahu Chen Pingan dan berkata, kalau begitu, kau akan semakin bingung sebentar lagi. Sesaat kemudian, fajar tiba dan matahari muncul di atas cakrawala di timur. Berdiri di depan gerbang istana di ibu kota negara Taman Selatan, penjaga gerbang kekaisaran mengeluarkan raungan yang menggelegar. Pendeta Taois tua itu tersenyum dan bertanya, apakah Anda tahu mengapa tradisi seperti itu ada? Tradisi serupa ada di negara lain, terlepas dari apakah mereka berada di tanah suci bunga teratai atau dunia agung. Chen Pingan, yang terpaksa menyimpan payungnya, hanya bisa menggelengkan kepala sebagai tanggapan. Istana kekaisaran perlu meminjam cahaya fajar pertama untuk mengusir beberapa jiwa yang teraniaya, jelas pendeta Taois tua itu. Apakah kamu tahu siapa pemilik jiwa-jiwa yang teraniaya ini? Chen Pingan kembali menggelengkan kepalanya. Mereka adalah para pejabat setia yang meninggal secara tidak adil sepanjang sejarah bangsa. Mereka adalah para pejabat jujur yang dieksekusi secara tidak adil, dan para pejabat terkemuka yang dieksekusi karena nasihat mereka yang terus-menerus kepada kaisar, ungkap pendeta Taois tua itu. Setelah itu, aliran waktu di tanah suci bunga teratai jatuh di bawah kendali sewenang-wenang pendeta Taois tua itu. Seolah-olah 1 tahun, 10 tahun, atau 100 tahun akan berlalu begitu saja sesuai keinginannya. Sesaat kemudian, pendeta Taois tua itu membawa Chen Pingan ke hadapan seorang cendekiawan tua yang masih belajar dengan sungguh-sungguh meskipun rambutnya sudah seputih salju. Ia menulis puisi dan esai seolah-olah dibantu oleh para dewa, namun ia menetapkan sedikit aturan dan sedikit batasan pada keturunannya. Setelah kematiannya, anak-anak dan cucu-cucunya berkeliling untuk menjajakan hasil karya hidupnya. Namun, karena gagal menjual apapun, mereka akhirnya memutuskan untuk membakar semuanya dalam amarah yang meluap-luap. Chen Pingan juga melihat seorang perdana menteri dari latar belakang miskin yang akhirnya berhasil menulis puisi yang benar-benar kaya di masa senjanya. Hanya saja saat itulah esai-esainya tidak diejek dan dipersonifikasikan sebagai seseorang yang mengenakan emas dan dihiasi perak tetapi masih berjalan-jalan dengan sandal jerami. Dia melihat seorang pejabat pilar yang miskin dengan tidak memiliki apapun selain angin di lengan bajunya. Dia menikmati popularitas dan reputasi yang besar di antara orang-orang, namun kerabatnya di daerah-daerah kaya raya dan selalu menindas orang lain. Mengetahui hal ini, pejabat penting itu selalu berbicara dengan tulus dan memperingatkan kerabatnya untuk rajin dan hemat dalam surat-surat mereka ke kampung halaman. Ia mengingatkan mereka untuk meninggalkan prinsip-prinsip moral dan bukan kekayaan sebagai warisan bagi generasi mendatang. Setelah isi surat-surat ini diketahui dunia, tindakan dan perbuatannya menjadi kisah yang dipuji oleh semua orang. Seorang pangeran dari negara Jin Utara menghembuskan napas ke tangannya untuk menghangatkannya saat berdiri di luar kelas pada hari yang bersalju. Orang yang boros bertindak sembarangan dan melakukan segala macam kejahatan di luar rumah, namun ia sangat berbakti kepada neneknya ketika pulang ke rumah, diam-diam membantunya merapikan selimut di malam hari.
Seorang pejabat terkemuka negara Pain Song melakukan segala upaya untuk mereformasi dan meningkatkan negaranya. Namun, dari 7 atau 8 keturunan langsungnya, lebih dari setengahnya memanfaatkan kesempatan reformasi politik untuk mencari keuntungan pribadi. Mereka bersekongkol melawan lawan-lawan mereka dan berspekulasi tentang pemikiran kaisar. Pada akhirnya, aliansi dan faksi rahasia mereka menyebabkan reformasi politik berakhir dengan kegagalan. Meskipun demikian, pejabat penting itu masih dipenuhi semangat kebenaran ketika ia dijebloskan ke penjara. Ia hanya menyesali kenyataan bahwa ia akan mati sebelum mewujudkan ambisinya. Seorang pengembara muda di dunia kultivasi terpojok dan dipenuhi keputusasaan. Orang tuanya telah dibunuh dalam sebuah tindakan balas dendam, dan dia telah menanggung lebih dari selusin tahun penghinaan dan kesulitan untuk akhirnya membalaskan kematian mereka. Dia membunuh puluhan anggota keluarga pelaku, membalas dendam sepuas hatinya. Bukan lagi seorang pengembara muda dan kini seorang ahli bela diri yang tangguh, pria itu tidak menyadari keberadaan gadis kecil dan anak laki-laki yang lebih muda di kediaman tersebut. Secara kebetulan, kedua saudara itu sedang bermain petak umpet dan bersembunyi di dalam dinding ganda, sehingga mereka terhindar dari nasib buruk dibunuh oleh pria pendendam itu. Pada akhirnya, kedua anak kecil itu bersujud di depan gundukan kuburan dan bertekad untuk membalas dendam. Terdapat 2 kasus serupa terkait pengiriman dokumen, dan kedua kasus tersebut mengalami masalah yang mengharuskan pengadilan kekaisaran untuk menginterogasi hakim daerah yang bersangkutan. Salah satu hakim daerah secara diam-diam menawarkan rencana brilian kepada petugas pos, menyuruhnya untuk memalsukan laporannya dan mengklaim bahwa ia telah bertemu bandit selama perjalanannya. Ia bahkan menyuruh petugas pos untuk melukai dirinya sendiri dengan pedangnya agar tampak lebih meyakinkan. Pada akhirnya, mereka berhasil memuaskan pengadilan kekaisaran dan menghindari hukuman apapun. Dalam kasus lain, jalan jelas terblokir karena badai salju yang hebat. Meskipun demikian, petugas pos itu tetap dengan susah payah menyeberangi sungai untuk menyelesaikan misinya. Baru setelah menyerahkan dokumen, ia terpeleset dan jatuh ke sungai, lalu mengalami luka serius. Bupati setempat melaporkan masalah itu dengan jujur, namun hasil akhirnya adalah petugas pos tersebut dicambuk 100 kali dan diasingkan sejauh 500 km. Sementara itu, bupati setempat juga kehilangan gaji resminya selama setahun. Ia dinilai berkinerja rendah, dan ia tidak akan memiliki kesempatan untuk dipromosikan selama 5 tahun ke depan. Setelah itu, segalanya menjadi semakin aneh, dan aliran waktu secara mengejutkan mulai mengalir terbalik. Dia melihat Feng Qingbei dan Tang Tii akur dan saling memanggil saudara. Keduanya duduk berhadapan di kota perbatasan sambil minum dan menepuk lutut mereka sambil bernyanyi dengan keras. Chen Pingan juga tiba di luar ibu kota negara Taman Selatan, di mana ia melihat Guling bertemu dengan sarjana miskin Jiang Quan untuk pertama kalinya. Ia menyaksikan pertemuan kembali mereka dan keakraban mereka yang semakin tumbuh, serta keintiman dan cinta mereka satu sama lain. Salju turun lebat sebelum mereka memasuki ibu kota, dan Guling, yang baru saja menyelesaikan sebuah pembunuhan, menemani Jiang Quan ke ibu kota untuk mengikuti ujian kekaisaran. Berdiri sendirian di tengah salju, wanita yang bertemu dengan seorang cendekiawan tahun ini merasa seolah-olah ia telah mengalami lagi badai salju dalam hidupnya yang gelap dan berdarah. Tanah menjadi berkilauan bersih, dan ia hampir mengira dirinya adalah wanita terbaik di dunia. Meskipun ia tahu bahwa salju pada akhirnya akan mencair, dan kembali menunjukkan jati dirinya sebagai wanita jahat, mampu menjalani hubungan ini benar-benar merupakan berkah dari surga. Surga tidak memperlakukannya dengan buruk. Chen Pingan melihat seorang gadis kecil kurus, dan dia sesekali akan keluar dari ibu kota untuk mencuri pandang ke beberapa gundukan makam kecil yang tertutup rumput tinggi. Pada akhirnya, Chen Pingan melihat dirinya melirik sumur itu. Ia memasuki perpustakaan kitab suci pribadi itu 2 kali untuk menelaah buku-buku, dan lebih dari setengah dari puluhan ribu buku di perpustakaan kitab suci itu benar-benar baru. Ada banyak buku yang masih mengeluarkan aroma tinta bahkan ketika dibuka bertahun-tahun kemudian. Ada begitu banyak prinsip bijak dan puisi serta esai yang indah, namun tidak seorang pun yang menemukan dan menghargainya. Dia berdiri di luar pintu halaman di gang kecil tanpa nama itu, dan dia mengangkat tangannya sebelum menurunkannya lagi beberapa kali berturut-turut, tidak berani mengetuk pintu. Ketika ia dan Cao Qinglang berjalan ke sekolah swasta dengan payung di atas kepala mereka,
gadis kecil kurus itu berdiri di pintu masuk halaman dan menatap tajam sosok mereka yang menghilang, sama sekali tidak menyadari bahwa wajahnya sudah basah kuyup oleh air hujan. Pada akhirnya, Chen Ping'an berdiri sendirian di bawah atap, payung kertas minyak yang telah menemaninya selama bertahun-tahun masih berada di tangannya. Gerimis ringan masih turun di jalan. Namun, pendeta Taois tua itu tidak lagi berdiri di sampingnya. Benar dan salah, baik dan buruk, saleh dan jahat, bermoral dan tidak bermoral. Chen Ping'an telah menyaksikan banyak sekali hal. Namun, ia belum berhasil menemukan prinsip universal yang berlaku tanpa memandang situasi apapun. Sebaliknya, banyak prinsip yang sebelumnya ia anggap masuk akal, kini tampak kurang masuk akal lagi. Chen Ping'an tanpa sadar teringat pada tukang perahu tua yang pernah ditemuinya setelah mengalami musibah mengerikan di Pulau Osmanthus. Tukang perahu tua itu pernah membawa Lu Chen berlayar di lautan, dan dia menatap Chen Ping'an lalu berkata, "Jangan coba-coba merusak jalan agungku." Sebelum mengalami semua ini, Chen Ping'an telah memutuskan bahwa dia akan memilih Zhou Xi sebagai salah satu dari 5 orang yang akan dibawa keluar dari tanah berkah bunga teratai jika dia memang diberi kesempatan ini, yang telah dispekulasikan oleh Zhong Qiyu. Chen Ping'an mengambil keputusan ini meskipun dia menyadari bahwa Zhou Xi bukanlah pelaku sebenarnya. Setelah membawa Zhou Xi ke dunia megah, dia akan membunuhnya dengan satu pukulan. Sebelumnya, ia juga dipenuhi rasa jijik dan benci terhadap gadis kecil kurus itu. Ia tidak tahu mengapa demikian, dan ia bahkan tidak mau merenungkan pertanyaan ini dan memahami emosi negatifnya. Namun, ini bukan tanpa manfaat. Pada awalnya, ia merasa telah menyia-nyiakan koin kepingan salju tambahan meskipun ia telah meletakkan koin kepingan salju itu di samping sebaris puisi yang menurutnya sangat indah. Hujan reda dan sinar matahari yang hangat menyinari. Chen Ping'an berjalan sampai ke sumur itu, lalu berdiri dan memandang ke dasar sumur. Pada saat itulah gadis kecil kurus di halaman kecil itu mendongak ke arah matahari yang menyilaukan. Mengamati kuil Dao, Dao mengamati Dao. Pendeta Taois tua itu duduk di langit dan mengamati mereka berdua. Di dunia bunga teratai yang berbatasan dengan tanah suci bunga teratai, seorang pendeta Tao duduk di samping kolam teratai dan mengamati mereka bertiga. Menurut penjelasan salah satu muridnya, dia hanya bosan dan mengamati Dao kecil orang lain. Chen Ping'an tiba-tiba mengalihkan pandangannya dan mulai terkekeh. Dia berjalan menjauh dari sumur. Meskipun dia tidak mengerti apapun, dia berhasil memahami satu hal. Gadis kecil yang menyebalkan itu. Dia perlu mengajarinya beberapa prinsip etiket dan moralitas. Dia akan memulai dari prinsip-prinsip yang paling sederhana, dan jika dia masih tidak mampu membuat gadis itu mengerti dan berubah, maka dia tidak perlu khawatir lagi untuk memaksanya berubah. Namun, dia tetap akan mengajarkan prinsip-prinsip ini kepadanya. Setidaknya, gadis itu akan memahami konsep baik dan buruk. Mengenai apakah dia akan melakukan perbuatan baik atau perbuatan buruk di masa depan, itu sepenuhnya terserah padanya. Ekspresi muram muncul di wajah pendeta Tao tua itu. Suasana hatinya sedang tidak baik, dan ia hampir saja mengusir Chen Ping'an dari tanah suci bunga teratai. Dia sebenarnya gagal menang melawan cendekiawan tua itu. Maka, ia menjentikkan lengan bajunya dan menyebabkan langkah Chen Ping'an selanjutnya membawanya keluar dari tanah berkah bunga teratai. Bocah muda itu secara mengejutkan tiba di jalan pos di luar negara Jin Utara di benua daun payung. Dia mengenakan anggur manis emas dan membawa labu pemeliharaan pedangnya, namun ki abadi tidak lagi terikat di punggungnya. Namun, dia masih berada di tingkat kelima seni bela diri, dan basis kultivasinya belum lenyap bersamaan dengan tanah berkah bunga teratai. Selain itu, pedang pertama dan ke-15, dua pedang terbang yang memiliki hubungan mental dengannya, keduanya berada di dalam labu pemeliharaan pedang. Chen Ping'an buru-buru melihat sekeliling, dan dia menghela napas lega ketika melihat roh teratai kecil itu mengintip dari kejauhan di jalan. Jelas bahwa roh teratai kecil itu bahkan lebih bingung daripada Chen Ping'an. Pendeta Taois tua itu muncul di sampingnya dan berkata, "Sesuai kesepakatan kita, kau dapat membawa 5 orang dari tanah suci bunga teratai. Aku sudah memilih 4 di antaranya untukmu." Pendeta Taois tua itu memegang 4 gulungan gambar di tangannya, dan dengan lemparan santai, gulungan-gulungan itu terbang ke udara dan melayang dalam satu baris di depan Chen Ping'an. Gulungan gambar pertama secara otomatis terbuka, memperlihatkan seorang pria berjubah naga duduk di atas singgasana.
Ini Wei Xian, kaisar pendiri negara Taman Selatan, kata pendeta Taois tua itu memperkenalkan. Gulungan gambar lain terbentang, memperlihatkan seorang wanita yang membawa pedang di punggungnya. Ini Sui Yubian. Dia meninggalkan seni bela diri, dan dia memiliki potensi untuk menjadi pendekar pedang abadi. Ini adalah Lu Baixiang, pendiri pasukan iblis. Ini Zulian. Keempat orang ini memiliki tubuh fisik dan jiwa yang lengkap. Sebelum mereka datang ke dunia ini, Anda perlu menggunakan koin hujan biji-bijian untuk memberi makan gulungan gambar setiap hari. Jika Anda tekun, suatu hari nanti mereka akan makan sampai kenyang dan mampu berjalan keluar dari gulungan gambar. Mereka akan menuruti perintah Anda, dan mereka akan setia melayani Anda sampai mati. Mengenai bagaimana perkembangan tingkat kultivasi bela diri mereka di masa depan, dan apakah mereka memilih untuk menjadi penyempurna Qi, itu sepenuhnya bergantung pada kemampuan Anda sebagai pemilik mereka. Tentu saja, prasyaratnya adalah Anda mampu membiayai keempat orang ini. Pendeta Taois tua itu jelas tidak ingin mengatakan apapun lagi kepada Chen Pingan. Dia juga tidak memberi Chen Pingan kesempatan untuk menyela, dan dia dengan cepat menjelaskan semua hal itu dalam satu kali penjelasan. Sebelum Chen Pingan sempat bertanya siapa orang terakhir itu, pendeta Taois tua itu sudah mengulurkan tangan dan membuat gerakan meraih, menyeret seorang gadis kecil kurus dari udara dan memukul bagian belakang kepalanya, menyebabkan gadis itu jatuh tersungkur ke jalan. Gadis kecil kurus itu mendongak dengan ekspresi kosong. Chen Pingan memandang pendeta Taois tua yang tinggi dan tegap itu dan bertanya, lalu bagaimana dengan jembatan keabadianku? Raut wajah pendeta Taois tua itu tampak acuh tak acuh saat ia menjawab, fondasinya sudah selesai, jadi Anda bisa menyelidikinya sendiri di masa mendatang. Bagaimana dengan Qi abadi? Tanya Chen Pingan. Tentu saja aku akan mengembalikannya kepada Chen Qingdu, jawab pendeta Taois tua itu sambil menatap ke kejauhan. Chen Pingan meletakkan keempat gulungan gambar itu di dalam ruang ke-15 sebelum menangkupkan tinjunya dan mengucapkan selamat tinggal kepada pendeta Taois tua itu. Pendeta Taois tua itu sedang dalam suasana hati yang buruk, jadi dia kembali ke tanah suci bunga teratai dengan satu langkah dan melirik ke dunia bunga teratai di sekitarnya. Namun, orang itu sudah meninggalkan tepi kolam. Barulah kemudian pendeta Taois tua itu mulai terkekeh. Chen Pingan dan gadis kecil kurus itu saling menatap. Chen Pingan menghela napas dan bertanya, siapa namamu? Gadis kecil kurus itu bukanlah tipe yang mudah gugup. Meskipun dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, dia tetap menepuk-nepuk debu dari tubuhnya dan menjawab dengan senyum ceria, bukankah sudah kukatakan sebelumnya? Aku hanya punya nama keluarga, dan orang tuaku tidak sempat memberiku nama. Namun, aku memilih nama untuk diriku sendiri. Hanya satu karakter, Qian, karena aku suka uang. Dan apa nama keluargamu? Tanya Chen Pingan. Gadis kecil kurus itu berdiri tegak dan membusungkan dadanya sambil menjawab, Pei. Karakter dengan pakaian di bagian bawahnya. Kudengar ayahku mengatakan bahwa ini adalah nama keluarga yang sangat besar dan populer di kampung halamanku. Ada pakaian dalam nama keluargaku dan ada uang dalam namaku, jadi betapa beruntungnya itu. Chen Pingan menepuk dahinya. Nama keluarganya adalah Pei, dan nama depannya adalah Qian, jadi nama lengkapnya adalah Pei Qian. Pei Qian seperti kehilangan uang. Tidak heran dia tidak menyukainya.